Aduh, aduh, siang-siang jadi makin panas gara-gara berantem nih. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba marah gitu? Udah, pokoknya kita udahan aja deh. Kok kamu gitu? Yah, terancam bubar jalan tuh bos. Tuh kan bener, mana sih mas kalah gercep pula sama mantan yang udah sukses move on duluan. Waduh, sabar mas sabar. Jangan sampai cinta ditolak, dukun bertindak. Kita kasih deh solusi praktis dapat temen jalan instan yang lagi ngetren banget nih di negeri Sakura bos. Yes, di Jepang lagi rame banget nih bisnis jasa sewa pacar yang langsung diserbu kaum jomblo yang hatinya nyaris berdebu. Si pacar rental bisa diajak jalan-jalan, makan bareng, ngobrol sampai puas, datang ke berbagai acara, bahkan sampai ketemuan keluarga segala. Wih, kayak pacar beneran ya. Pengen coba? Aman bos, nggak perlu sampai ke Jepang segala, di sini juga ada. Nggak percaya? Yuk deh ikutan tim cuan yang sekalian pengen ngulik potensi bisnis jasa unik ini. Halo bos, siapa nih para jomblowers yang pengen punya kekasih? Nggak usah khawatir lagi, nggak usah cari-cari aplikasi, kamu tinggal sewa pacar aja. Mau tahu gimana? Tetap di Cuan Cuan, Bos. Bos. Emang ya, kreativitas yang dipadukan dengan kejelian melihat peluang bakal jadi bisnis yang asyik. Kayak Florencia nih, bermodal data populasi jomblo di Indonesia yang ternyata tertinggi se-Asia Tenggara, Doi pun langsung satset menawarkan solusinya. Gak mau kalah sama boomingnya jasa ini di Jepang, sejauh ini udah ada 1000-an orang customer yang ia tangani. Total ordernya bahkan udah sampai 4000-an bos. Tiap klien punya beragam alasan kenapa sampai memutuskan sewa pacar atau bestie. Terus ada juga orang misalnya baru putus gitu, jadi mereka belum bisa dapat pacar lagi secara cepat gitu kan, butuh PDKT gitu, butuh healing dulu gitu, dan pasti galau gitu. Nah terus habis itu ada juga orang-orang yang butuh temen buat kondangan misalnya, atau enggak buat ke acara keluarga. Memang nggak bisa dipungkirin kita kadang-kadang suka ngerasa minder atau malu gitu ya kalau misalnya ketemu mereka tapi nggak bawa pacar. Jadi di sini kita pinjam doi ini menyediakan jasa untuk kebutuhan tersebut. Nah, yang udah capek panas kuping, keseringan dibully di acara keluarga atau reunian, cus deh ajakin temen jalan yang asyik ini. Tinggal pesan aja via DM Instagram, entar ada admin yang bakal bantuin bos milih temen jalan yang pas. Syaratnya, usia klien lebih dari 18 tahun, terus punya alasan dan kebutuhan kuat untuk menyewa jasa teman jalan ini. So, jangan sampai salah kaprah atau bahkan mikir aneh-aneh ya, awas aja deh. Bukan berarti kita menyewa orang itu untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu gitu ya. Jadi jasa yang kita tawarkan di sini hanyalah untuk menemani, sekedar mensupport gitu, dan kayak memberikan kasih sayang gitu, seperti pacar pada umumnya aja gitu. Tidak mengarah ke 18 plus sama sekali. Terus, Kak Florence dan tim juga punya batasan ketat bos. Waktu ditemenin jalan, klien cuma boleh gandengan tangan, elus kepala, dan sandaran di pundak aja. Selebihnya, no. Terus, ada tuh proses verifikasi data diri klien. Nah, teknis antar jemput kendaraan, bahkan sampai tempat ketemuannya juga diawasi ketat bos. Gitu, jadi pertama kita harus verifikasi KTP. Jadi supaya kita tahu bahwa KTP-nya itu dengan wajah orang itu sama gitu, supaya menjaga keamanan bersama. Terus yang kedua itu kita nggak boleh antar jemput. Jadi kita selalu pisah kendaraan gitu. Jadi kita biasanya langsung ketemuan di tempat. Terus yang ketiga kita itu harus di public space. Jadi public space seperti mall atau cafe atau restoran gitu-gitu. Jadi menghindari tempat-tempat sepi gitu. Jelas ya bos? So, dilarang julid dan niatnya kudu benar kalau mau pakai jasa ini. Apalagi semua calon teman jalan, baik cowok maupun cewek, beneran profesional dan terlatih dengan baik bos. Mulai dari cara berkomunikasi hingga cara menghadapi berbagai karakter klien, udah dijelaskan sejak proses interview mereka dulu. Kayak Kak Luna nih, yang udah pernah menangani hingga ribuan klien dan jadi salah satu best pacar plus bestie juga bos. Pengalamannya itu aku bisa mengenal berbagai macam orang dengan beragam karakter, menambah relasi, dan bisa membuka peluang jalur karir juga gitu.
Sebaliknya, buat sang klien, kehadiran teman jalan yang asyik dan komunikatif jelas ampuh banget buat mengusir sepi dan melegakan hati yang kadang sumpek sama keadaan, bos. Terus, buat jombloers yang agak-agak pemalu, jasa ini sekalian bisa jadi ajang latihan komunikasi dengan orang yang baru dikenal. Biar next ke depannya lebih luas kalau harus membuka diri buat relasi baru. Happy aja gitu kan, bisa ketemu teman baru kan gitu, kita bisa sharing, bisa saling curhat atau apa, bisa berbagi keluh kesah lah ibaratnya gitu. Lebih serunya lagi, tarif sewa pacar dan bestie ini nggak mencekik, bos. Mulai 11 ribuan aja. Wih, kita rinci yuk. Buat chattingan doang, per hari mulai dari 11 ribuan. Teleponan mulai dari 9 ribuan per 15 menit. Kalau video call, mulai 24 ribuan aja per 15 menit. Nah, kalau mau ketemuan, cuma 70 ribuan per jam. Wih, walaupun kelihatannya nggak memberatin kantong, kalau dikumpul-kumpulin, per bulannya cakep juga loh hasilnya. Omsetnya itu rata-rata sekitar 30-50 jutaan per bulan. Gimana? Mantep kan? Modal jago ngobrol doang bisa dapet cuan. Tapi namanya juga teman baru, kadang bisa langsung cocok, tapi ada juga yang ada tengah jalan karena nggak pas chemistry-nya. Tapi jangan salah, bos. Ternyata ada juga loh yang ternyata cocok banget, akhirnya pacaran beneran. Ada yang jadi pacaran, lanjut ke jenjang berikutnya. Seru banget ya, ternyata bisnis unik ini, bos. Gimana? Mulai ngide mau coba? Bos, jadi nggak usah khawatir lagi ya, di zaman sekarang ini udah pada serba instan, nggak usah khawatir kesepian, jadi ada bisnis yang unik kayak bisnis aku, sewa pacar. Jadi ini bisa jadi inspirasi buat kalian, tetap cuan bos.